Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septiani dengan NIM 2519091900138 kelas 02 SKME 001. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai program C++, tapi kali ini dengan fungsi yang berbeda. Sebelumnya itu fungsi array dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi struct atau struktur. Sebelum kita membahas mengenai program fungsi struktur ini, saya akan menjelaskan sedikitnya apa itu yang dimaksud dengan fungsi struktur. Jadi struktur atau struct adalah fitur dalam bahasa C++ yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan dalam satu wadah. Pada program ini, data yang dikelompokkan adalah nama, NIM, dan kampus, karena ketiganya merupakan identitas seorang mahasiswa. Dengan menggunakan struct, program menjadi lebih rapi dibandingkan membuat banyak variabel secara terpisah. Baik, langsung saja. Penjelasan pertama itu di bagian atas paling utama ini. Di sini ada pada bagian ini yaitu program yang diperlukan, yaitu ada include IOStream yang berarti digunakan untuk menampilkan output ke layar menggunakan code. Kemudian ada input string digunakan karena data yang disimpan berupa teks seperti nama, NIM, dan kampus. Kemudian ada using nama spasi std digunakan agar penulisan kode menjadi lebih singkat. Kemudian ini saya sudah membuat struct pada bagian ini, pada bagian sini. Struk mahasiswa itu struktur mahasiswa atau struk, ya kan. Pada bagian ini dibuat sebuah struk bernama mahasiswa. Di dalam struk tersebut terdapat 3 data, yaitu nama untuk menyimpan nama mahasiswa, NIM untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, dan kampus untuk menyimpan nama kampus. Struct ini berfungsi sebagai tempat untuk mengelompokkan ketiga data tersebut menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini ada inMain. Ini fungsi inMain. Nah, bagian ini merupakan fungsi utama program. Semua perintah yang dijalankan oleh komputer berada di dalam fungsi main. Ketika program dijalankan komputer akan membaca perintah dari bagian ini terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah membuat pada barisan ini yaitu mahasiswa MHS titik koma. Pada barisan ini dibuat sebuah objek bernama MHS. Objek ini berasal dari struct mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya. Objek MHS ini nantinya digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian di sini ada MHS titik nama. Baris ini digunakan untuk mengisi data nama mahasiswa. Data yang dimasukkan adalah nama saya sendiri, yaitu alias Septiani, disimpan pada bagian nama. Kemudian MHS NIM. Barisan ini digunakan untuk mengisi data NIM mahasiswa. Nilai yang disimpan adalah yang tertera di sini. Ini adalah NIM saya. Kemudian di barisan ini digunakan untuk mengisi data kampus, yaitu kita tinggal menulis nama kampus, yaitu Unpam Serang Tercinta. Kemudian yaitu menampilkan data ini, data mahasiswa yang diakhiri dengan N. Berisi digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa yang telah disimpan. Program ini akan mengambil data dari
MHS nama lalu menampilkannya ke layar. Oke guys. Kemudian di bagian code ini, di bagian code nama, NIM, kampus, barisan ini digunakan untuk merapikan nama kampus, nama NIM kita, dan nama kita. Program ini mengambil data dari mahasiswa kampus lalu menampilkannya ke layar. Dan sini di akhir kode ini kita harus sekali mengetik return. Kalau tidak ada kalimat ini akan kemungkinan akan error ataupun tidak bisa di run atau dimunculkan hasilnya atau outputnya. Nah, di sini saya akan ke execute, kemudian ke run, dan hasilnya ini dia hasil outputnya dari fungsi program saya kali ini, yaitu dari fungsi struktur ini ya. Bisa kita simpulkan dari program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu wadah. Pada program ini, Struct mahasiswa digunakan untuk menyimpan data nama, data kamus, dan data NIM. Dengan menggunakan Struct, data menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah dikelola dibandingkan membuat banyaknya variabel secara terpisah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih di tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.